Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maria Sivena Cindy, biasa dipanggil Cindy. Dalam video kali ini saya akan membahas yaitu apa itu Arianisme dan apa itu Nestorianisme, dan siapa tokoh pelopornya serta apa ajaran yang menentang gereja. Arianisme adalah sebuah aliran teologi Kristen yang muncul pada abad keempat Masehi, yang dipelopori oleh Arius, seorang imam Kristen dari Alexandria, Mesir. Arianisme memiliki pengaruh besar pada perkembangan teologi Kristen, terutama dalam hal konsep Tritunggal. Tokoh pelopor Arius sekitar 256 sampai 336 Masehi adalah seorang imam Kristen yang lahir di Alexandria. Ia dikenal sebagai seorang teolog yang cerdas dan memiliki pengaruh besar dalam gereja Kristen pada masa itu. Arius menjadi terkenal karena pandangannya tentang sifat Allah dan Yesus Kristus yang berbeda dengan pandangan Kristen pada umumnya. Ajaran Arianisme memiliki beberapa ajaran, terutama yang menentang gereja Kristen pada umumnya. Sifat Allah mengajarkan bahwa Allah Bapa adalah satu-satunya Allah yang sebenarnya, dan bahwa Yesus Kristus adalah makhluk ciptaan Allah yang lebih rendah daripada Allah Bapa. Yang kedua, sifat Yesus Kristus. Arianisme mengajarkan bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah yang sebenarnya, melainkan makhluk ciptaan Allah yang memiliki sifat ilahi tetapi tidak sama dengan Allah Bapa. Yang ketiga, Tritunggal. Arianisme menolak konsep Tritunggal yang mengajarkan bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah satu Allah yang sama. Arianisme mengajarkan bahwa Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah makhluk ciptaan Allah yang lebih rendah daripada Allah Bapa. Penolakan gereja Arianisme ditolak oleh sebagai gereja Kristen pada umumnya karena beberapa alasan. Yang pertama, bertentangan dengan Alkitab. Arianisme dianggap bertentangan dengan ajaran Alkitab, terutama dalam hal konsep Tritunggal dan sifat Allah. Yang kedua, mengancam kesatuan gereja. Arianisme dianggap mengancam kesatuan gereja Kristen karena ajaran yang berbeda dengan ajaran gereja pada umumnya. Yang ketiga, mengurangi otoritas Yesus Kristus. Arianisme dianggap mengurangi otoritas Yesus Kristus karena mengajarkan bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah yang sebenarnya. Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi, Konsili Nicea diadakan untuk membahas ajaran Arianisme dan menetapkan doktrin gereja Kristen. Konsili Nicea menghasilkan pengakuan Imam Nicea yang menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sebenarnya, sama dengan Allah Bapa, dan bahwa Roh Kudus juga adalah Allah yang sebenarnya. Pengakuan Imam Nicea menjadi dasar bagi doktrin gereja Kristen pada umumnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu Nestorianisme. Nestorianisme adalah sebuah aliran teologi Kristen yang muncul pada abad ke-5 Masehi, yang dipelopori oleh Nestorius, seorang uskup Kristen dari Konstantinopel. Nestorianisme memiliki pengaruh besar pada perkembangan teologi Kristen, terutama dalam hal konsep Kristologi. Nah, tokoh pelopor Nestorius sekitar 38 sampai 451 Masehi adalah seorang uskup Kristen yang lahir di Jermatia, Suriah, sebagai seorang teolog yang cerdas dan memiliki pengaruh besar dalam gereja Kristen pada masa itu. Nestorius menjadi terkenal karena pandangannya tentang sifat Yesus Kristus yang berbeda dengan pandangan gereja Kristen pada umumnya. Ajaran Nestorianisme
Nestorianisme memiliki beberapa ajaran utama yang menentang gereja Kristen pada umumnya. Yang pertama yaitu sifat Yesus Kristus. Nestorianisme mengajarkan bahwa Kristus memiliki dua sifat yang terpisah, yaitu sifat ilahi dan sifat manusia. Namun, Nestorianisme menolak konsep hypostatic union yang mengajarkan bahwa kedua sifat tersebut bersatu dalam satu pribadi. Yang kedua itu peran Maria. Nestorianisme mengajarkan bahwa Maria adalah ibu Yesus Kristus sebagai manusia, tetapi tidak sebagai ibu Allah. Oleh karena itu, Nestorianisme menolak gelar Theotokos, ibu Allah, untuk Maria. Yang ketiga yaitu Kristologi. Nestorianisme memiliki pandangan yang berbeda tentang Kristologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sifat dan peran Yesus Kristus. Nestorianisme mengajarkan bahwa Yesus Kristus memiliki dua pribadi yang terpisah, yaitu pribadi ilahi dan pribadi manusia. Penolakan gereja Nestorianisme ditolak oleh gereja Kristen pada umumnya karena beberapa alasan. Yang pertama, alasannya yaitu bertentangan dengan Alkitab. Nestorianisme dianggap bertentangan dengan ajaran Alkitab, terutama dalam hal konsep Kristologi dan peran Maria. Yang kedua yaitu mengancam kesatuan gereja. Nestorianisme dianggap mengancam kesatuan gereja Kristen karena ajarannya yang berbeda dengan ajaran gereja pada umumnya. Yang ketiga yaitu mengurangi otoritas Yesus Kristus. Nestorianisme dianggap mengurangi otoritas Yesus Kristus karena mengajarkan bahwa Yesus Kristus memiliki dua pribadi yang terpisah. Konsili Efesus pada tahun 431 Masehi, Konsili Efesus diadakan untuk membahas ajaran Nestorianisme dan menetapkan doktrin gereja Kristen. Konsili Efesus menghasilkan keputusan yang menolak ajaran Nestorianisme dan menegaskan bahwa Yesus Kristus memiliki satu pribadi yang bersatu dalam dua sifat, yaitu sifat ilahi dan sifat manusia. Konsili Efesus juga menegaskan gelar Theotokos untuk Maria sebagai ibu Allah.